itu memiliki acuan utama dalam membangun sebuah usaha, di mana dengan usaha itu kita dapat mengetahui proses apa aja sih yang perlu kita jalankan yang pertama. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas terkait keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar di sini proses terjadinya antara penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli ini melakukan kesepakatan harga, dan dari kesepakatan ini menjadikan terbentuknya permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya di sini ada permintaan. Jadi permintaan di sini keseluruhan jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu, pada waktu tertentu, dan pada tempat tertentu ya. Nah, dari permintaan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada tingkat pendapatan, yang ketiga ada selera masyarakat, dan yang keempat ada jumlah penduduk. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu mengapa sih harga barang itu mempengaruhi dari proses permintaan? Saya tahu. Nah, silakan Leo. Jadi itu karena jika harga barang naik, maka permintaan itu akan menurun. Nah, sedangkan jika harga barang itu turun, maka permintaannya itu akan naik. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya Leo. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi harga barang itu mempengaruhi dari permintaan. Karena jika harga barang itu naik, maka permintaan itu akan turun gitu kan, karena mahal gitu ya. Dan jika harga itu murah, maka permintaan juga akan semakin banyak. Nah, selanjutnya di sini ada tingkat pendapatan. Ada yang tahu mengapa tingkat pendapatan ini mempengaruhi dari permintaan? Ya, silakan nanti. Karena jika pendapatan yang diterima tinggi, maka pengeluarannya atau permintaannya akan tinggi. Ya, betul sekali jawabannya tadi. Terima kasih untuk jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya di sini ada hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini jika suatu harga itu tinggi, maka permintaan itu akan turun. Dan jika suatu harga itu turun, maka permintaan itu akan tinggi. Maka selalu berbanding terbalik ya. Keduanya itu. Nah, yang kedua di sini ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini hubungan antara jumlah harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Dan dari fungsi permintaan ini ada rumusnya. Itu P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 per Q2 min Q1. Nah, di sini ada contoh soal ya. Kita contoh soal P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P1-nya berapa? P itu harga ya, price, dan Q itu quantity, artinya jumlah. Nah, P1-nya itu Rp60 ya, Rp60, dan P2-nya itu Rp40 dikurangi P1-nya Rp60. Kemudian jumlah pertamanya 20 unit ya, 20 per jumlah kedua 30 dikurangi 20. Nanti dari P min 60 ini 40 dikurangi 60 min 20. Dari Q min 20 per 30 dikurangi 20 10 ya. Nanti dari sini dikalikan silang ya. Jadi 10 dalam kurung P min 60 sama dengan min 20 dikalikan Q min 20. Jadi 10P min 600 ya, sama dengan min 20 Q plus 40
ketiga itu berbanding lurus. Beda dengan permintaan tadi berbanding terbalik. Nah, selanjutnya di sini ada rumus fungsi penawaran. Jadi rumus fungsi penawaran ternyata sama ya seperti rumus fungsi permintaan. Dari soal, nah di penawaran di sini ada soalnya juga. Apakah ada yang ingin maju untuk praktek seperti ini? Ini kan dari permintaan. Nah ini yang penawaran. Oke, silakan Adit. Terima kasih ya, Din. Ya. Ya, jadi rumusnya sama ya kayak tadi permintaan. Dan ya bisa kita lihat sama. P min P 60 per 80 terus sama dengan I min 20 per 20. Ya, betul. Betul sekali. Artinya adik sudah memahami ya. Ya. Baik, baik. Nah, selanjutnya di sini ada keseimbangan pasar. Nah, jadi keseimbangan pasar ini disebut juga equilibrium price ya, harga keseimbangan. Nah, faktor yang mempengaruhinya apa aja sih? Yang pertama itu ada tinggi rendahnya biaya produksi, pandangan masa depan dari produsen dan konsumen, dan yang ketiga itu ada produsen mengetahui selera konsumen. Yang keempat itu ada permintaan terhadap barang atau jasa. Nah, yang selanjutnya di sini ada peran fungsi harga keseimbangan. Nah, salah satunya di sini ada menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi dengan harga keseimbangan ini kita dapat mengetahui perubahan apa aja sih yang terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu, kayak gitu. Perubahan kebutuhan apa aja. Nah, selanjutnya, nah di sini juga ada cara menghitung harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan ini rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Nah, QD ini artinya quantity demand. Quantity demand ini jumlah barang yang diminta. Dan QS itu jumlah barang yang ditawarkan. PD itu harga barang yang diminta dan PS itu harga barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya apakah sampai harga keseimbangan ini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, Ibu anggap paham ya. Kita masuk ke materi baru yaitu struktur pasar. Nah, untuk struktur pasar ini, apakah ada yang tahu struktur pasar ini dibagi menjadi berapa jenis sih?
Saya Bu, Ya, silakan Andi. ada 4 jenis utama Bu, yaitu ada pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Ya, betul sekali. Jawaban Andi. Kita beri tepuk tangan dulu. Andi sudah cukup memahami materi ya. Nah, yang pertama kita di sini ada pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu pasar yang membebaskan antara pesertanya itu untuk keluar masuk pasar gitu. Jadi antara penjual dan pembeli itu dia bebas masuk keluar pasar gitu. Dan contohnya itu seperti pasar beras, pasar sayur, dan pasar buah. Pasar-pasar yang biasa kita temui ya dalam sehari-hari. Dan selanjutnya di sini ya, ada pasar monopoli ya. Jadi pasar monopoli itu struktur yang berisikan pengusaha tunggal tanpa pesaing. Jadi di pasar monopoli itu dia menguasai seluruh pasar dalam jenisnya gitu. Misalkan nih kayak PT Pertamina, PT KAI, PT PLN gitu kan. Nah, PT Pertamina ini kan dia menguasai BBM ya, bahan bakar minyak gitu. Gitu. Dia menguasai bahan bakar minyak yang ada di Indonesia ini. PLN mengurus kelistrikan gitu. Dan PT KAI mengurus kereta. Nah, selanjutnya di sini juga ada pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik ini gabungan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dia gabungan ya. Dan pasar monopolistik ini dia jenisnya itu lebih beragam. Contohnya misalkan kayak angkutan kendaraan, terus merek apotik, nama apotik gitu ya. Terus merek sabun, merek sampo, merek pasta gigi. Nah, di situ kan dalam satu jenis itu banyak sekali merek-mereknya gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari pasar monopolistik. Nah, selanjutnya di sini ada pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli ini pasar yang substitusinya itu sedikit. Ya, pasar yang substitusinya sedikit seperti perusahaan semen, jasa penerbangan, terus industri telekomunikasi. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Ibu minta kalian untuk menjadi 4 kelompok. Baik Bu. Ya, yang sebelah sini dari Audrey sampai Tasya ini kelompok 1, dan dari Liga ke sampai Sidas itu kelompok 2 ya. Saya kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, untuk Daniel sampai Diana itu kelompok 3, dan kalian dari siapa sih, dari Fitria sampai Dinda itu kelompok 4 ya. Baik Ibu. Saya kelompok sama Diana Bu. Ya. Kelompok kita. Ya, silakan kalian membentuk untuk pertanyaannya ya, yang pertama, kelompok pertama nih ya. Yang pertama, apakah di pasar persaingan sempurna ini ada konsekuensinya? Silakan kalian ikut ya. Menurut dari kalian aja gitu ya. Nah, untuk kelompok 2, apa yang membuat struktur pasar itu penting? Ya. Kalian diskusikan. Hah? Oh iya, struktur pasar apakah yang paling ideal? Nah, untuk kelompok 3, dari kelompok 3 ini ya, apa yang membuat struktur pasar itu penting? Dan untuk kelompoknya Naura itu kelompok 4 ini, apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang tidak terdapat pada pasar persaingan politik? Kebalikan. Oke Bu, tadi yang 3, maaf Bu, tadi Naura apa Bu? Struktur ya Bu? Ya. Yang ini struktur pasar itu penting ya? Ya. Oh ya.
Bagaimana, apakah ada kesulitan? Saya Itu kesulitan ini apa nih? baik, apakah kelompok sini Aman, Bu. ada kendala? Tidak, Bu. Kelompoknya Naura, apakah ada kendala? Itu lagi nyari gurunya di mana? Kelompok sini Bu, di diskusikan dong. Ya betul, isi apa? Oke, nanti ibu minta perwakilan dari KPU untuk mempresentasikan di tempat ya, tapi berdiri. Baik bu. Baik, Bu. Baik, dari kelompok 1 sudah siap jawabannya? Oke. Oke, kelompok 1 dulu ya. Bagaimana? Boleh kalian presentasikan? Ya. Jawaban pertanyaannya apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tapi tidak terdapat pada pasar persaingan monopolistik? Nah, yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Kedua, pola permintaannya fungsional. Ketiga, tapak hambatan untuk masuk pasar. Keempat, barangnya bersifat homogen. Yang terakhir, terdapat pengetahuan sempurna tentang pasar baik pada penjual maupun pembelinya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, jawabannya tepat sekali. Boleh dilanjut untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan diskusinya. Baik, saya kelompok kami melihat bahwa pertanyaan tadi sudah didiskusikan yaitu struktur pasar apa yang paling ideal. Nah, kelompok kami ialah pasar persaingan sempurna, Bu. Karena merupakan struktur pasar itu tidak paling ideal karena keberlangsungan aktivitas produksinya terjamin selain efisiensinya juga ada pada tingkatan yang tinggi. Iya, betul sekali. Sama ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Pasar persaingan sempurna, pasar yang paling ideal. Menurutnya juga seperti itu. Oke, ya silakan duduk. Berikan. Baik, untuk kelompok 3 silakan. Oke, Daniel silakan. Dari kelompok 3, Bu, diskusi kami. Tadi pertanyaannya apakah di pasar persaingan sempurna ada konsekuensinya? Jawabannya pada pasar persaingan sempurna ini konsekuensinya yang terjadi adalah penjual tidak dapat mempengaruhi harga jual produk. Jadi hal ini disebabkan karena banyaknya penjual di pasar di sini, pembeli juga sudah tahu harga barang di pasar persaingan sempurna. Iya, betul sekali. Terima kasih Daniel. Ya, selanjutnya dari kelompok 4, gimana? Siapa yang ingin? Iya, silakan. Tadi kan pertanyaan dari Ibu apa yang membuat struktur pasar itu penting? Jawaban dari kelompok kami, struktur pasar penting ada karena kita mempengaruhi hasil pasar. Ya. Mengapa demikian? Karena adanya peluang, motivasi, serta keputusan strategis makroekonomi. Perusahaan bisa menganalisisnya
udah paham. Baik. Alhamdulillah. Ibu cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika penyampaian Ibu itu masih terkendala ataupun kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.